Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, introitus kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 10 yang tertulis demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Marilah kita sambut introitus kita dengan memuji Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita lebih semangat Bapak Ibu.
gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk ke dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk karya-Mu di kayu salib, untuk darah-Mu dan tubuh-Mu yang tercurah untuk pengampunan atas segala salah dan dosa kami Tuhan. Sehingga kami diampuni, kami dilayakan, dan kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pengampunan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami pergunakan hidup kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang sudah ada bersama kami, yang sudah ada di dalam kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang sudah kami terima itu memberikan kami kedamaian, sehingga kami tidak diintimidasi lagi oleh si iblis untuk mengingatkan masa lalu kami Tuhan, ataupun kesalahan kami Tuhan. Karena kami hidup sekarang untuk kebenaran dan untuk kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Mazmur 18 ayat 2. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita, seperti yang tertulis pada Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita sambut dengan pujian, nyanyi, dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin, amin. Jemaat yang Tuhan kasih, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini di segala waktu dan tempat, saya undang kita untuk bangkit berdiri, dan biarlah setiap kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Nah, selanjutnya adik-adik sekolah minggu maju ke depan yuk, biar didoakan sebelum ke ruangannya masing-masing. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku
Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu akan belajar akan firman Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan pengertian baik kepada guru-guru sekolah minggu maupun kepada anak-anak, biarlah semuanya mereka mendapatkan kebenaran Tuhan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua pelayanan anak-anak sekolah minggu dalam berkat-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ya, puji Tuhan, anak cucu kita bisa masuk ke ruangan sekolah minggu. Dan ini kan ada rekaman ya. Kalau nanti 10 tahun lagi mereka udah gede terus lihat rekaman, kenapa saya pakai baju itu gitu ya. Kalau saya kan nggak ada kenangannya tuh, nggak ada foto-fotonya, jadi dulu pakai apa gitu ya. Kalau mereka nanti bisa lihat tuh. Ya, puji Tuhan teknologi itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anton Angtau. Nah, kita percaya bahwa kita dapat melewati 2023 karena kasih karunia Tuhan, karena janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada janji Tuhan yang belum digenapi, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya Bapak Ibu, amin ya. Bahwa apa yang diperbuat Tuhan, apa yang diizinkan Tuhan terjadi ya di 2023 dan di 2024 ini adalah untuk kebaikan kita bagi kita yang mengasihi Dia ya. Oleh sebab itu saya undang kita untuk menyanyikan lagu bersama Ku Percaya Janjimu ya. Kita nyatakan lagu ini dengan iman. Jangan ragu atas pemeliharaan Tuhan di tahun 2024 ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi dan siang hari ini. Kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau, Bapa. Kami percaya janjimu ajaib terukir dalam hidup kami. Kami berserah dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini terambil misi kerajaan Allah bertujuan membuktikan kuasa Allah, yang kita akan baca bersama-sama dalam Matius 4, 1 sampai dengan 11. Saya akan baca ayat yang angka ganjil, Bapak Ibu tolong yang angkanya genap. Saya akan menyampaikan ayat yang pertama, pencobaan di padang gurun. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah beberapa masa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, saya beberapa kali menyampaikan bahwa kasih Allah itu dari selama-lamanya dulu sampai selama-lamanya nanti. Ya. Itu yang harus dipegang oleh orang-orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi sayangnya Tuhan itu dari dulu, zaman purbakala, dulu, sedulu-dulunya, sampai selama-lamanya, itu ada kasih Allah di situ. Tapi dalam perjalanannya, kita akan bertemu dengan banyak persoalan. Kita tapi tidak berpegang kepada persoalan, kita berpegang kepada kasih Allah yang selama-lamanya itu. Firman Tuhan juga beritahu kepada kita, iblis, setan, mau menyerang orang-orang yang dikasihi Tuhan dari selama-lamanya dulu sampai selama-lamanya nanti, sampai kekal. Jadi iblis juga tidak istirahat untuk mengganggu orang-orang percaya. Iblis tidak cuti untuk merusak orang-orang percaya. Firman Tuhan beritahukan kepada kita dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan beritahukan kepada kita, iblis itu mencari orang yang dapat ditelannya. Dia keliling dalam segala keadaan. Dia keliling dalam segala kesempatan. Dia tahu benar kapan kesempatan di mana saudara bisa dijatuhkan. Dia kenal benar siapa kita, itu iblis kenal. Posisi manusia itu Tuhan, iblis, manusia. Oleh sebab itu janji Tuhan kepada manusia, Dia mengasihi kita selama-lamanya, Dia tembus iblis untuk ke manusia. Jadi posisinya tuh bukan Tuhan ke kita, enggak. Tuhan ada iblis di tengah-tengahnya yang dari selama-lamanya mau menghancurkan kita, baru kita. Itulah sebabnya Dia tembus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia tembus. Itulah Natal yang baru kita rayakan bersama-sama. Baru saja kita merayakan Natal bersama-sama, itu kelahiran Yesus menebus manusia yang tidak bisa kepada Allah. Karena ada iblis di tengah-tengahnya yang melapisi. Kasih Allah dilapisi oleh kejahatan iblis. Kalau Tuhan tidak merespon, tidak berinisiatif
datang ke dunia menebus manusia, maka manusia itu berantakan. Tidak menghargai sesamanya. Mudah sekali untuk menghancurkan sesamanya. Rancangan Tuhan bagi manusia damai sejahtera, bukan celaka. Rancangan iblis untuk manusia celaka, bukan damai sejahtera. Jadi di atas manusia ada dua lapisan, iblis, Tuhan. Kalau Tuhan tetap ditinggal di tempatnya, tidak meresponi kasihnya menjemput manusia, tidak bermisi untuk menolong manusia, maka kita tertinggal untuk hidup seperti, kasar kedengarannya, hidup seperti binatang. Saling menerkam, saling mematikan, saling menghancurkan. Kejahatannya tuh sampai seperti itu. Orang tidak ragu-ragu potong orang. Orang tidak ragu-ragu menghancurkan orang. Orang tidak ragu-ragu menghancurkan sesamanya. Tetapi rencana Allah, kasih Allah bagi manusia tidak berkesudahan. Kasih Allah kepada manusia tidak berkesudahan, itulah sebabnya dia turun menebus kita. Yang menebus, yang ditebus itu diminta untuk merespon kasih Allah. Yesus datang ke dunia, dia katakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, Yesus beritahukan kepada kita yang percaya kepadanya, dia mau kita percaya secara pribadi. Nggak bisa karena keluarga, nggak bisa karena orang tuanya pendeta dan lain-lain, orang tuanya majelis dan lain-lain. Tidak bisa demikian. Setiap pribadi harus ambil keputusan dia percaya pada Yesus secara pribadi. Dia mendapatkan kekuatan khusus dari Tuhan untuk menjalani hidup ini melawan iblis. Saya ingin ajak kita untuk melihat dari kisah ya, dari kisah Rasul 19, kisah para Rasul 19, ini ada contoh bahwa kita tidak bisa asal-asalan. Kisah para Rasul 19 mengenai anak-anak Skewa. Saya baca 13 sampai 15 ya. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang memberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari orang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Lalu ayat ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu siapa? Ibu, bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita perlu untuk percaya Yesus secara pribadi supaya dalam kita ada kekuatan untuk mengusir iblis. Kalau tidak, nanti terjadi seperti anak imam Skewa. Ya, dia usir Yesus, dia dalam nama Yesus dia mengusir iblis, tapi iblis bilang, iblis nggak pergi. Iblis bilang, Yesus aku kenal, Paulus juga aku tahu, gitu loh. Tapi kamu siapa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, nama Yesus itu tidak bisa asal sebut. Nama Yesus itu kalau disebut, kita harus ada hubungan dengan Yesus. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa karena manusia ini tidak bisa bergerak di atas lapisannya itu iblis, datanglah Yesus. Tetapi Yesus mau kita ini percaya kepadanya secara pribadi, bukan ikut-ikutan. Si 7 anak Skewa ini merasa dia anak imam besar kepala dari Yahudi. Dia pikir ini anak imam besar, ini 7-7-nya usir setan.
setannya ejek loh. Setan bilang, Yesus aku tahu, aku kenal. Kenal lagi dia bilangnya. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengusir setan, kita tengking iblis, harus ada kepastian. Kita punya hubungan baik, akrab, melekat dengan Tuhan. Percayanya nggak bisa percaya seperti anak sekewa ini. Wah tenang aja, kita usir aja setan. Kan bapak kita imam besar kepala. Nggak bisa demikian. Sekian tahun yang lalu, waktu saya masih mahasiswa, saya menyampaikan firman Tuhan di depan saya, karena kita kebetulan ruangnya panjang begini, saya sampaikan firman Tuhan. Itu mungkin saya pernah cerita di sini ya. Saya lagi menyampaikan firman Tuhan, ada yang ketok meja loh. Kaget juga saya lagi bawa firman Tuhan. Di sini kan semua diam nih kalau bawa firman Tuhan ya. Tenang, dengerin gitu ya. Di tempat itu ada yang begini loh. Saya tanya, kenapa Pak? Ini kebetulan saya bawa firman Tuhan di ruang dokter gitu ya. Dokternya begini loh. Tahu nggak dia bilang apa? Mungkin Pak Anton tidak tahu, saya ini anak pendeta zaman kolonial. Keren ya. Berani-beranian firman Tuhan lagi ditaburkan begini, dia ketok meja. Saya tanya, kenapa Pak? Mungkin Pak Anton tidak tahu, saya ini anak pendeta zaman kolonial. Jadi kalau diterusin tuh, kan keren gitu loh. Saya bilang, saya tidak berbicara tentang anak pendeta. Sama seperti anak sekewa ini. Nanti diejek iblis loh. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Mau Bapak dibilang begitu? Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kalau kita ngusir iblis, kita harus punya kekuatan Tuhan dalam kita. Sehingga, belum sampai kita tengking iblis itu, baru kita hadir dengan iman, Tuhan kuasai saya. Belum kita ucap nih, iblis itu pergi loh. Kenapa demikian? Ada kekuatan Allah dalam kita. Ibu, bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini menjadi ingatan saya untuk saya bagikan pada hari ini, bahwa kita harus punya hubungan yang dekat dan melekat dengan Allah. Supaya ucapan kita, ucapan firman Tuhan, ucapan yang bukan karena Bapak kita. Jadi misalkan saya pendeta nih ya, anak-anak saya nggak bisa menyebut Yesus, iblis pergi, saya anak pendeta, nggak bisa, nggak kepake. Anak-anak harus punya hubungan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Oleh sebab itu ada sekolah minggu diajarin, tujuannya supaya anak-anak dibekali mengerti akan Tuhan secara pribadi, supaya kalau sampai dia usir iblis, iblis pergi karena dia punya kekuatan Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Begitu juga Yesus katakan, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kalau kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, ada kekuatan di dalam kita. Kita punya wibawa secara rohani. Iblis tidak akan anggap enteng saudara dan saya. Kalau saudara Kristen tetapi tidak punya hubungan dengan Yesus secara pribadi, saya ingin kasih tahu, saudara dianggap enteng oleh setan. Saya ulangi ya, ini serius. Kalau kita sudah Kristen, bahkan kita aktif, tetapi kalau kita tidak punya hubungan dengan Yesus secara pribadi, kita usir setan, diketawain sama setan. Nekat bener usir-usir setan. Yesus aku tahu, aku kenal, malah dia bilang. Paulus aku tahu, kamu siapa? Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kita akan bertemu dengan banyak persoalan. Dan persoalan itu akan merongrong kita. Kita tidak punya kekuatan untuk mengusir kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Kita nggak cukup Kristen. Kita harus ada Kristus di dalam kita di dalam Kristus. Baru ada kekuatan di dalam kita. Tadi saya sudah sampaikan, jangankan kita tengking, kita baru hadir aja dia udah gemeter. Ini bukan teori, ini memang demikian firman Tuhan. Setiap orang yang punya hubungan dekat dengan Allah, iblis akan gemetar sebelum diusir. Firman Tuhan beritahukan kepada kita lewat
bacaan kita pada hari ini, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa sih tujuannya? Minggu lalu kita mendengar Yesus di rumah Bapa, di usia diizinkan Allah untuk bertemu dengan iblis supaya kita yang percaya kepadanya jangan ragu-ragu. Ada contoh yang dibuat Yesus di padang gurun. Bukan Yesus di bait Allah, tapi Yesus di padang gurun. Allah ingin beritahukan kepada kita lewat firman-Nya bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah tempat-tempat yang keras ya. Padang gurun ini kan bukan tempat yang enak ya. Padang gurun ini bertemu dengan binatang-binatang buas, bertemu dengan suasana yang keras seperti di dunia ini. Allah mau beritahukan kepada kita, Yesus dibawa ke padang gurun di tempat yang buas, di tempat yang keras, di tempat yang jahat. Tujuannya untuk mengajar kepada kita yang percaya kepadanya, kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, ada contohnya. Gitu ya. Tuhan Allah kita Allah yang bijaksana. Kalau sampai dia bilang jangan takut, jangan khawatir, dia beri contoh. Contohnya itu apa? Yesus di usia yang kurang lebih 30 tahun, 33 kan dia naik ke surga ya. Natal dia lahir gitu ya. Di 30 tahun ini kurang lebih gitu ya, dibawa ke sana untuk mengajar kita, untuk menunjukkan kepada kita. Jadi Bapa di surga itu Allah yang bijaksana. Kalau sampai dia beritahu, dia beri firman-Nya, dia beri contoh. Kalau dibilang jangan takut, jangan khawatir, lawan setan, bukan teori. Ini loh contohnya, Yesus datang ke dunia di usia 30 tahunnya, dia pergi ke padang gurun di tempat yang jahat, seperti kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi model apapun kejahatan di lingkungan kita, persoalan di lingkungan kita, ya, di dunia kita ini, itu dikasih gambaran bahwa dibawa Yesus ke padang gurun, di tempat yang sulit, di tempat yang keras. Jadi Allah mau kita nggak punya alasan untuk mengatakan dunia ini kan berat, ya. Enggak. Ini contohnya Yesus datang ke sana. Bapa itu Allah yang bijaksana, dia mau kita mengerti dengan contoh. Dia tahu benar keterbatasan kita. Allah tahu benar keterbatasan kita. Dia berikan contoh Yesus Tuhan untuk masuk ke tengah-tengah belantara itu, ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun di tempat yang keras itu, di tempat yang sulit itu untuk dicoba iblis. Diberi kesempatan, bukan mau bercanda nih Tuhan sama iblis, mau kasih tahu kepada pengikutnya, ibu, bapak, saudara dan saya, mau dikasih tahu Yesus yang kita percaya itu yang dari sorga turun ke dunia, itu menjalani persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau sampai dibilang tenang, tenang kamu, aku menyertai kamu, itu ada contohnya. Yang jadi masalah adalah kita punya hubungan gak dengan Tuhan, dengan Yesus. Ada gak Yesus dalam kita? Lalu ada gak firman-Nya di dalam kita? Kan Yesus datang ke dunia kan memberikan firman kepada kita. Firman-Nya itu untuk digunakan dalam menghadapi persoalan. Dikasih resep kita. Resep untuk mengatasi, kalau mengatasi sakit bagaimana, mengatasi perekonomian bagaimana, mengatasi peperangan bagaimana, itu dikasih resepnya. Pertama kali, ya, ayat yang baca yang berikutnya nih ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus Tuhan juga manusia seutuhnya, hanya bedanya dia tidak berdosa seperti manusia. Dia utuh Tuhan, dia juga bisa lapar. Dia nggak kenyang terus, dia bisa lapar.
Ada orang bilang begini, Pak, teman saya tuh Pak, berani mati orangnya Pak, cuman gak berani lapar. Ya. Berani mati, cuman lapar gak berani. Iblis mencobai Tuhan Yesus pertama-tama tuh dengan lapar. Dia tahu benar kalau sampai kampung tengahnya itu ditekan atau kampung tengahnya dikosongin, itu berat. Gitu loh. Dia bilang begini, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Nekat iblis. Iblis bilang ke Yesus, perintahin batu-batu jadi roti. Artinya Allah mau beritahu, jangankan kamu jemaat biasa, kamu pendeta juga bisa dicobain. Ini contohnya Yesus aja digituin. Gitu. Jadi kita nggak bisa tekebur. Saya pendeta ya, kebetulan istri juga pendeta. Kita nggak bisa tekebur, tetap waspada. Begitu juga Bapak Ibu majelis, misalkan begitu, pelayan-pelayan Tuhan, anak orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nggak bisa tekebur, karena iblis, Yesus saja dicobain. Kurang lebih begitu. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati. Iblis pasti cari cara untuk mencoba kita. Pertama-tama dia coba tuh lewat makanan, ini seperti dikatakan gitu. Dicoba nih waktu lapar, dicoba nih. Tadi saya udah kasih contoh, ada orang bilang, saya berani mati Pak. Terus temannya jawab begini nyeletuk, iya cuma dia gak berani lapar gitu loh. Mati berani, lapar dia gak berani. Nah iblis tahu tuh, ditawarin roti. Dibilang begini, tetapi lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Yang keempat, tetapi Yesus menjawab. Nah ini resep yang penting sekali, ada tertulis. Untuk mengatakan ada tertulis, kita perlu tahu. Jangan sampai iblis bilang kerjain dia nggak tahu tuh ada tertulis. Jadi ada orang Kristen yang nggak tahu ada tertulis, dibikin kita khawatir. Dia nggak tahu ada tertulis. Jangan kamu khawatir, serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab ia yang pelihara kamu. Gitu. Jadi iblis punya cara untuk menyerang kita. Iblis tahu benar, kita banyak nggak tahunya tuh dia tahu. Oleh sebab itu firman Tuhannya begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan firman dongeng, ya, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sumbernya. Oleh sebab itu kita tidak bisa mendengarkan tentang Yesus bukan sumbernya Alkitab. Ya, nanti ayat berikutnya ada bacaan lagi, iblis juga coba-coba pakai, ada tertulis kata iblis. Tapi tujuannya adalah bukan mau menggunakan firman Tuhan, tetapi mau menyalahgunakan firman Tuhan. Ayat yang keempat bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, di ayat ke-6 ini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah dia pakai ini cara ada tertulis gitu. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kita penting membaca firman Tuhan, usahakan menghafal firman Tuhan, sedapat mungkin kita mengerti firman Tuhan, ya. Itulah sebabnya kita bertemu setiap hari Minggu atau hari-hari lain, atau kita bisa baca juga sendiri untuk kita punya isi akan firman Tuhan. Supaya atau apabila iblis menyerang kita, kita punya jawaban. Kalau kita tidak tahu akan firman Tuhan, iblis terang, kita nggak punya jawaban. Kalau kita punya jawaban, iblis takut. Bagaimana supaya iblis takut? Kita diminta Tuhan untuk menikmati firman Tuhan dan menghafal firman Tuhan supaya pada waktu penyerangan datang, kita punya jawab. Misalkan saja tadi contohnya, kita dibikin khawatir. Yang paling sering kan kita khawatir. Tetapi kan firman Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu kepadanya, kepada dia, kepada Tuhan, kepada Bapa. Dia yang pelihara kamu. Saya sangat pegang baik-baik.
Karena di tengah-tengah kehidupan ini, saya juga sering bertemu dengan persoalan. Bukan karena pendeta nggak ada persoalan, persoalannya banyak juga. Tetapi saya pegang firman Tuhan. Setiap kali bertemu dengan persoalan yang saya pegang, Tuhan, aku percaya Engkau pelihara aku. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau pelihara aku. Persoalan biarin aja, itu urusan persoalan. Saya sering sampaikan itu. Persoalan datang bukan urusan kita. Urusan kita itu berpengharapan pada Tuhan yang pelihara kita. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, orang yang percaya Tuhan Yesus tidak lepas daripada persoalan. Banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita sudah berpegang pada firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan yang pelihara saya. Saya serahkan khawatir saya kepada Tuhan. Kita enteng-enteng saja lewati persoalan. Kenapa? Bukan pemberani, bukan. Percaya kepada firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan, Tuhan pelihara saya. Masalah biasa. Semua orang di dunia, kata firman Tuhan, mengalami masalah. Sakit, segala macam persoalan. Semua orang di dunia, kata firman Tuhan, mengalami hal yang sama. Yang tidak sama adalah, kamu tahu nggak jawabannya? Nah, firman Tuhan katakan, saya baca ya, biar supaya sama-sama kita lihat dari firman Tuhan. 1 Petrus 5, ayat yang ke-7. Saya baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang pelihara kamu. Kalau sampai kita mengerti, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Kalau kita nggak baca, kita dengar firman Tuhan, dan kita tanamkan baik-baik firman Tuhan berkata demikian, kita pakai itu sebagai perlawanan kepada serangan iblis. Ada tertulis, Allah memelihara saya. Hari ini saya ingin bagikan kepada kita sekalian, pegang baik-baik. Apapun persoalan yang kita hadapi, yang kita pegang adalah Allah pelihara saya. Katakan pada persoalan itu biasa. Iblis gemetar, iblis nggak ganggu kita kalau kita anggap persoalan biasa. Allahku luar biasa. Jangan sampai persoalan saya tuh, wah nggak tahu sih kamu, persoalan saya tuh besar banget, nggak bisa saya atasi. Jangan gede-gedein, kata orang Betawi ini, jangan gede-gedein persoalan. Nanti dimakan loh, begitu ya. Dimakan persoalan loh. Gede-gedein Tuhan Yesus, supaya iblis pergi. Saya ulangi ya, jangan gede-gedein persoalan. Katakan pada persoalan, aku dipelihara Tuhan. Berikutnya, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis pakai tenang aja, ngawur aja. Nanti kalau jatuh juga ditolong Tuhan. Enggak loh. Tuhan enggak mau mata yang dikasih kita tidak digunakan. Ada orang kan sembrono, karena merasa sudah tahu, merasa udah bisa, kaca ditabrak. Kaca ditabrak. Udah jelas-jelas pintu kaca. Kalau ini mendingan ya dikasih batasan antara kaca dengan stikernya tuh ya. Jadi kita bisa lihat ini ada stikernya. Tapi di tempat-tempat yang polos, ya, di tempat-tempat yang kaca bening, itu enggak sedikit orang yang tabrak kaca. Kenapa demikian? Karena sembrono. Tuhan udah bilang hati-hati iblis menyerang kamu dengan segala macam cara. Jangan sembrono hidupmu itu. Jangan sok tahu menghadapi persoalan. Bilang kepada Tuhan, kalau engkau tidak tolong Tuhan, aku tidak bisa jalan. Kalau mata tidak tolong kita, kita bisa tabrak kaca loh. Jangan jauh-jauh tabrak mobil, enggak. Kaca yang biasa kita lewatin bisa kita tabrak.
Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, iblis punya cara mengganggu manusia dari luar, dan iblis juga punya cara mengganggu manusia dari dalam dirinya sendiri. Pencobaan itu datang bukan lagi di luar lagi. Iblis bilang, gue lagi. Lo yang kerasukan juga. Jadi iblis itu bisa ada di luar, bisa masuk ke dalam kita. Ya, kita jangan anggap enteng iblis. Iblis itu hebat. Kalau iblis nggak hebat, nggak mungkin Yesus Tuhan datang ke dunia. Saya ulangi ya. Yesus itu Tuhan, iblis itu hebat. Kalau dia nggak hebat, nggak mungkin Yesus turun. Tetapi misi Tuhan turun ke dalam dunia menunjukkan kuasanya lebih besar daripada iblis. Jangan anggap enteng iblis. Dia hebat, tetapi ada yang lebih hebat lagi. Misi Allah ke dalam dunia ini untuk menunjukkan dia lebih berkuasa daripada iblis. Dia lebih berkuasa daripada kegelapan. Kalau terang itu datang sekalipun senter itu kecil, gelap itu besar sekali, senter itu akan nembus gelap. Ya, iblis itu kan gambaran kegelapan. Yesus Tuhan itu gambaran tentang terang Tuhan. Kegelapan itu nggak bisa ditembus karena gelap gulita. Jangankan kita lihat orang lain, lihat tangan kita nggak bisa, gelapnya seperti itu. Kan nggak sedikit orang yang menipu dirinya sendiri, karena dia nggak lihat. Jadi tipu itu bukan hanya ada orang tipu kita bisa tipu diri kita sendiri, karena nggak lihat. Tetapi kalau kita punya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan terang tembus, lalu kita lihat. Sekalipun terang itu kecil, ya, saudara pernah coba ya, terang senter kecil gitu ya, karena senter HP misalkan gitu, gelapnya gelap di jalan raya gitu, saudara nyalakan senter itu, kelihatan. Kenapa? Terang itu punya kekuatan ekstra. Itulah Allah datang ke dunia menolong kita. Ada kekuatan ekstra. Ada kemampuan di luar kegelapan itu. Dia tembus dan menolong kita, dan dia mau berjalan dalam terang itu. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini udah mulai, pertama-tama udah mulai meningkat nih, ketegasan Yesus untuk tidak kompromi kepada gangguan. Ya, jadi di tengah-tengah kehidupan kita bisa bertemu dengan gangguan yang biasa-biasa. Nanti akan meningkat diganggunya menjadi gangguan luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat Matius 4 ayat 1-11, dia konsisten. Dia tetap berpegang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya dia mau mengajar kita selalu persoalan kecil atau besar, rujukannya firman Tuhan. Saya ulangi ya. Persoalan kecil atau besar, rujukannya firman Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada cara lain. Nikmati firman Tuhan sebagai makanan. Kita perlu kekuatan 4 sehat 5 sempurna untuk tubuh kuat, untuk tubuh sehat, untuk rohani kita nggak ada cara lain. Memuji Tuhan dan nikmati firman-Nya. Memuji Tuhan dan nikmati firman-Nya. Tanamkan baik-baik dalam pikiran kita. Gunakan firman Tuhan untuk mengatasi persoalan. Karena Tuhan beri itu kepada kita untuk bekal. Dia bukan kasih asal-asal kasih. Dia kasih firman kepada kita itu bekal. Untuk kita pegang bekal itu dan kita gunakan untuk menghadapi persoalan. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi kalau tadi mulai makan, ya, dijawab sama Tuhan, manusia hidup bukan dengan roti saja. Nah ini selanjutnya, diberitahu lagi, semua akan kuberikan. Dunia ini akan kuberikan kepadamu. Yesus kurang lebih begitu, iblis bilang begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, iblis akan berusaha memberikan kita, kalau tadi tahapannya tuh mulai dari lapar tuh ya, lalu dia tawarin lagi kalau kita bisa tembus, kita bisa lewatin, dia kasih kekuatan dan kekuasaan, dia kasih kehebatan, dia tahu bener manusia abis lapar tuh pengen hebat gitu loh.
Tetapi Yesus memberitahu kepada kita, ada jawabannya. Semua dijawab, baik masalah lapar maupun kekuasaan, maupun kehebatan, dijawabnya tuh dari firman Tuhan. Tapi yang pertama-tama tadi saya sudah bilang dari awal, kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Jangan sampai kita usir setan, setan ketawain. Setan bilang, Yesus aku kenal, kamu siapa? Diketawain setan loh, jadi hati-hati. Ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Nah ini udah mulai kenceng nih. Jadi bukan hanya manusia hidup bukan dari roti saja, langsung ditengking. Ya. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Keberanian ini harus ada kepada kita untuk mengatasi persoalan tengking itu. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, ucapan kita, tengkingan kita, usiran kita, itu membuat dia gemetar. Kenapa? Karena kata Timotius 6 ayat 11, kamu itu manusia Allah. Firman Tuhan beritahu, kamu itu manusia Allah. Kita tinggalnya di dunia, tetapi kita bukan manusia duniawi. Ya. Kita bukan milik dunia. Kalau kita percaya, sudah tahapan tadi kita percaya pada Yesus Tuhan secara pribadi, kita bukan milik dunia, kita milik Tuhan. Saudara, saya ajak saudara lihat lagi deh, 1 Timotius. Kita membawa diri kita itu jangan asal gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 11. Kita harus hargai predikat yang Tuhan berikan kepada kita. Di atasnya judulnya pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, ya, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Jadi diberitahu, hai kamu manusia Allah, kita nggak boleh sok-sokan. Tetapi Allah memberikan predikat itu yang kita nggak boleh lupa. Saya ulangi ya, kita tidak boleh sok-sokan sebagai orang Kristen. Ya, ada orang Kristen ngomong gini, Pak, saya nggak takut Pak sama setan Pak, biar setan nyerang kita saya nggak takut Pak. Kenapa? Karena saya kuat makan babi. Alah, kuat makan babi. Saya bilang, ini dapat dongeng dari mana? Dia nggak takut loh sama setan. Pak, saya nggak takut sama setan Pak. Setan model apapun saya lawan Pak. Kenapa? Saya dari kampung Pak. Sejak di kampung kuat makan babi. Ya. Yang kayak Gideon loh yang perlu dibenerin. Meskipun saudara tidak suka babi, tapi saudara punya hubungan dengan Tuhan Yesus, iblis takut. Jadi andalannya jangan salah. Nggak takut lo sama setan. Kenapa kamu nggak takut sama setan? Kita pikir berkat ini orang nggak takut sama setan. Kenapa kamu nggak takut sama setan? Dari kampung Pak, saya kuat makan babi. Ya, saya bilang bertobat deh lo kamu. Bertobat deh. Salah. Diejek iblis lo, ntar dikasih babi baru tahu kamu. Jadi nggak penting. Jadi Pak tenang Pak, orang itu sudah bertobat Pak. Dia sudah percaya pada Kristen Pak. Kenapa? Sudah mau makan babi. Nggak penting, lebih baik dia nggak makan babi, nggak apa-apa. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, ini bisa dipelintir-pelintir loh firman Tuhan itu. Iblis kan memang jahat. Dia licik. Iblis itu takut kalau kita pegang, saya ini manusia Allah. Predikat itu, sebutan itu, yang kasih Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi engkau hai manusia Allah. Manusia Allah kita. Jadi kalau sampai saya berani, misalkan begini ya, saya kan banyak masuk ke dalam-dalam gitu ya. Saya masuk ke lokasi yang dalam-dalam deh, sulit-sulit ya. Di sini tempat-tempatnya yang orang-orang bilang takut gitu ya. Tempat di sini Pak, dulu tempat G30S Pak, orang dibuang di sini Pak. Sekarang Bapak di sini tinggal, saya nginep di sini. Saya bilang saya nggak takut bukan karena saya makan babi. Saya nggak takut karena saya punya Tuhan Yesus.
Jadi ingat baik-baik, kalau saudara berpikir bahwa saudara tidak takut setan karena saudara kuat makan babi, bertobat ya. Salah itu. Yang benar adalah setan takut kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara nggak suka babi, nggak masalah, nggak penting. Lebih bagus malah, yang lain kebagian. Kalau nggak dimakan saudara saja gitu loh. Bicaranya kayak udah mantap bener. Setan saya nggak takut Pak, setan model apa saya nggak takut Pak. Kenapa kamu? Saya pikir nih iman bagus banget yang kayak gini nih. Kita bisa ajak dalam pelayanan yang kayak gini nih. Kenapa kamu pilih? Saya kuat makan babi, saya bilang bertobat kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini hal-hal yang serius di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dikuatkan, diberi pengertian dengan dongeng, bukan firman Tuhan. Kita harus berani menghadapi hidup ini. Ada Tuhan dan firman-Nya yang beritahu kepada kita, kita ini manusia Allah dan kita dipelihara Tuhan. Kita nggak takut bertemu dengan persoalan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan. Kan di tengah-tengah kehidupan juga kita pernah bertemu juga dengan persoalan. Satu saat saya bertemu dengan orang Badui, ya, dikenal dengan orang yang punya banyak ilmu. Saya dicegat di satu tempat, dicegat, Pak jangan masuk Pak. Namanya orang ini Aji. Aji lagi tunggu Bapak. Ini waktu saya masih mahasiswa. Sebelum mahasiswa teologi ya sebelumnya. Bapak jangan masuk Pak. Dalam ada Aji. Aji tunggu Bapak Pak. Saya bilang kenapa? Kayaknya dia marah Pak. Soalnya matanya merah kan ya. Tunggu Pak Anton gitu Pak. Saya masuk. Saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lindungi saya. Aku percaya Engkau pelihara saya. Saya percaya Tuhan Yesus itu kan sejak mahasiswa. Saya percaya Tuhan pelihara saya. Waktu saya masuk itu yang namanya Aji itu, dia punya tangan itu, tangannya gemetar di meja. Setelah saya pegang dia punya pundak di sini, dia kasih keluar ternyata tangannya pegang golok saudara. Golok yang dibungkus dengan kain merah, gemetar di meja ini nih. Kenapa begitu? Bukan karena saya makan babi, ya, karena saya punya Tuhan Yesus. Pegang baik-baik itu karena Tuhan Yesus. Lalu saya pegang si Aji itu. Kenapa Ji? Saya lihat matanya di kaca begini, matanya merah nyerang saya tetap lihat matanya, saya lawan matanya gitu. Kalau saudara bertemu dengan persoalan, saudara lemah, iblis telan. Tapi kalau saudara berani dengan pegang firman Tuhan, saya ini manusia Allah, Tuhan pelihara saya, iblis tunduk. Ya, itu yang dibilang dalam Matius 4 ayat 11, ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita mau dilayani Yesus, disayang Yesus, gunakan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, baca, renungkan, dan hafal firman Tuhan. Gunakan itu untuk mengatasi persoalan. Apapun persoalan saudara, Tuhan tahu benar. Urusan lapar, Tuhan sampaikan. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Urusan kekuasaan, ada tertulis. Nyah iblis. Jangan nawar-nawarin kekuasaan. Tuhan pelihara saya. Biarlah ini boleh menjadi berkat. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, pegang baik-baik. Kalau saya berbicara ini bukannya makan babi jadi berhenti ya. Tetap aja makan babi, tetapi pegang firman Tuhan. Jadi bukan gak boleh makan babi. Tetapi jangan andalkan makan babi itu kuat, enggak. Tetapi Yesus Tuhan yang kuat. Biarlah ini boleh menjadi pengertian bagi kita dan kekuatan bagi kita. Misi Tuhan ke dalam dunia untuk menunjukkan kuasanya. Agar orang yang bergantung kepadanya tidak ragu-ragu. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi dan siang hari ini. Firman-Mu sudah kami sampaikan. Hamba-Mu punya keterbatasan untuk menjelaskan firman Tuhan kepada kami sekalian. Mohon pertolongan Tuhan memampukan kami mengerti firman Tuhan dan kami menghafalnya, mengingatnya untuk menghadapi persoalan. Apabila kami bertemu dengan persoalan, kami tahu menjawabnya karena ada tertulis dalam firman Tuhan. Bapak tolong kami, mampukan kami punya kehausan akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk
menangkap firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami. Apabila kami bertemu dengan persoalan, kami mengusir segala masalah dengan firman Tuhan. Kami manusia Allah, kami dipelihara Tuhan. Kami menyerahkan khawatir kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh jemaat mendapatkan pengertian dari Tuhan, bukan dari hamba saja, tapi dari firman Tuhan yang disampaikan. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami mengerti dan kami lakukan. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat kami, kembali kami datang untuk berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang Tuhan berikan bagi kami untuk ada di tengah-tengah ini. Pemerintahan di Indonesia dalam segala pergumulannya menghadapi Pilpres, tahun politik di 2024 ini, mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin di akhir masa jabatannya, biarlah tetap dalam pertolongan Tuhan. Berdoa Polri, TNI, dan semua aparat pemerintahan tetap takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia dibebaskan dari paham intoleran dan terorisme. Kami berdoa untuk perdamaian di Ukraina, Rusia, Israel, dan gerakan teroris di jalur Gaza. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat yang sakit dalam masa pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nenggolan, Ibu Ana Angko, Ibu Endang Sujarjono. Kami berdoa juga untuk Pak Richard Sianipar menjemput kakak Mak Togi di Medan untuk perawatan dan pengobatan di Bekasi. Menyerahkan Pak Richard Sianipar dalam pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya berjalan baik dalam penjemputan dan perawatan di Rumah Sakit Bekasi. Tetap dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Bapa kami di sorga. Kami berdoa untuk jemaat yang usia emas diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Saudari Riani Jaya 10 Januari, Bapak Joni 12 Januari, Bapak Enrico Gultom 14 Januari.
Tuhan tolong supaya saudara-saudari yang berulang tahun tetap menghargai hari-harinya yang berharga untuk digunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Untuk tetap takut akan Tuhan dan melekat pada Tuhan. Berdoa untuk gereja dan pelayanannya. Para pelayan di GKOI Jemaat Persekutuan ini, Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana Manjadewi, para majelis dan seluruh aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, tetap mendapatkan kesehatan, kesatuan, dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga dalam penyusunan program kerja Komisi Pelayanan di GKOI JP ini tahun 2024. Biarlah boleh selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Sinode GKOI, Ketua Umum, Bapak Pendeta Ronald Malnalu, dan seluruh MPS dalam jajarannya tetap dalam kesehatian melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan gereja di RT 01 RW 06B dan lingkungan tempat tinggal jemaat-jemaat. Tuhan tolong supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berikan kami mampu menjadi berkat dan bukan sandungan, agar orang lain boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk semuanya. Kami tetap percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Terima kasih untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini iman kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Bapak Ibu jemaat sekalian, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu dari sebelah kiri. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah.
sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilahkan berdiri kembali. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya ini saluran bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tambahan warta jemaat tanggal 14 Januari 2024. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton Angkau yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak, pelayanan serta keluarga. Yang kedua, diberitahukan kepada ibu-ibu dan kaum wanita, ibadah persekutuan wanita akan dimulai kembali pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 pada pukul 10 pagi bertempat di gereja. Yang ketiga, ibadah persekutuan kaum muda PKM akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pada pukul 17 atau jam 5 sore dengan tema God's Dwelling Place. Pelayan firman Pendeta Riana Manjadewi. Yang keempat, Sinode GKUI telah menerbitkan kalender dinding 2024 dengan penggantian biaya produksi sebesar 55.000 per eksemplar. Jemaat dapat menghubungi majelis jemaat. Kelima, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Terima kasih. Demikian warta jemaat tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama
dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus terus menjaga dan saling memperhatikanlah satu dengan yang lain. Bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman, pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ibadah selesai, saat teduh. Terima kasih, Yesus. Bangkit, selukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.